Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, bertemu lagi dengan Ustadz. Kita sekarang akan membahas mengenai frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Jadi di sini di pertemuan keempat ini ada dua yang menjadi pokok bahasan kita. Yang pertama adalah frekuensi relatif. Nah, apa itu frekuensi relatif nantinya ya? Kemudian ada frekuensi kumulatif. Nah, kita lihat dulu satu-satu. Distribusi frekuensi relatif yaitu distribusi frekuensi yang masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase. Jadi kata kuncinya di sini persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Nah, bagaimana itu? Ini dia. Yang pertama, di sini kita memiliki data hasil pengukuran tinggi badan pemain sepak bola yang diperlihatkan oleh tabel berikut. Jadi seluruh datanya ada 30 ya. Ini data pemain pertama, kedua, ketiga, keempat dan pemain ke-30. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi seperti ini, yang pertama tentunya kita cari dulu berapa banyak kelasnya. Ya, dengan menggunakan rumus yang kemarin. Di sini ada kelasnya, kelas. Oke. Ada 5. Oke. Ini 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian intervalnya interval atau panjang kelas. Jadi gunakan rumus yang kemarin. Ada juga 5. Jadi 160 sampai 164 ini adalah 5 panjangnya. Kemudian 165 sampai 169, 170 sampai 174, sampai 180 sampai 184. Oke. Di sini Ustadz akan menjelaskan bagaimana mendapatkan kelasnya ada 5 dan intervalnya juga 5. Nah, perhatikan di sini. Jangkauan kita adalah data terbesar dikurang dengan data terkecil. Tadi tingginya yang paling tinggi pemain itu adalah 183 dikurang dengan pemain yang paling rendah yaitu 161. Maka didapatkan 22 untuk ranknya. Nah, sementara menentukan berapa banyak kelasnya yaitu dengan rumus Tragas seperti pada pelajaran kemarin 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah data seluruhnya. Jadi jumlah data kita tadi adalah 30, berarti 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 itu setelah kita cari dengan menggunakan kalkulator 1,48. Jadi 1 ditambah 4,87 itu ini dikali ya, jadi 4,87 5,87. Nah, supaya data kita lebih mudah atau lebih cantik sesuai dengan yang tadi bahwa di sini kita ambil saja untuk 5 kelas ya. Nah, kemudian untuk interval kelas kita yaitu jangkauan tadi dibagi dengan jumlah data atau jumlah kelas tadi, yaitu ini jumlah data ya, jumlah kelas ini ya. Ini banyak kelas. Bagi dengan kelas. Kelas tadi kita ambil 5 yaitu 22,5, kita dapatnya 4,4, jadi kita bulatkan menjadi 5. Mungkin ini lebih bisa dipahami lagi untuk membuat tabel distribusinya. Jadi kita cari jangkauannya, kita tentukan berapa jumlah kelasnya dan baru kita tentukan interval atau panjang kelasnya. Terima kasih. Nah, kemudian kita hitung lagi frekuensinya. Dari 160 sampai 164 dari data ini ada berapa buah? Yaitu ada 2 buah. Oke, mana dia? Ini 163. Kemudian kita cari lagi yang ini 1. Oke. Nah, begitu seterusnya. Dari 165 sampai 199 ada 7, ada 10, ada 8, ada 3. Sehingga kalau ditotalkan jumlahnya semua ada 30 orang. Nah, bagaimana untuk mencari persentasenya atau relatifnya itu, frekuensi relatif, yaitu kita bagi frekuensi dengan seluruh data. Jadi frekuensi untuk kelas ini ada 2,
per 30 kali 100%. Jadi dapatlah 6,67. Begitupun dengan data kedua dapat 23,33. Data ketiga dapat 33,33. Kemudian data keempat dapatnya adalah 26,67. Nah, begitu data terakhir dapatnya adalah 10%. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau untuk membuat tabel ini bagaimana kelasnya, berapa frekuensinya, ini kelas ini yang penting dulu ya. Ini adalah materi minggu kemarin. Ini semua yaitu materi kemarin. Nah, oke, saya buatkan di sini kemarin. Nah. Oke. Baik, kita lanjut ke yang pelajaran kedua. Distribusi frekuensi kumulatif. Yang namanya kumulatif nantinya adalah totalnya, ya. Dalam kumulatif ini yang perlu kita ingat adalah kata-kata dengan lebih dari ya, dan ataupun kurang dari. Jadi data tersebut bisa kita namakan dengan yang lebih dari ataupun kurang dari. Contoh, berapa pemain yang tingginya kurang dari 170? Nah, kita hitung berapa semuanya pemain yang kurang dari 170. Atau berapa pemain yang lebih dari 168? Nah, gitu. Jadi itu dinamakan dengan frekuensi kumulatif. Untuk lebih pahamnya kita cek yang kedua, contoh soal yang kedua. Datanya tetap kita ambil data pemain sepak bola yang tadi, tinggi badannya. Kemudian frekuensinya ini sudah ada tadi, ya. Nah, untuk kumulatifnya itu di sini kita menggunakan ada dua kalimat. Boleh dipilih salah satu nantinya kalau dalam latihan. Ada dinamakan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi di sini kita lihat 159,5. Kurang dari 159,5. Adakah ini? Ini dari mana? Dari tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah gimana cara mencarinya? Batas bawah ini dikurang dengan 0,5. Kemudian 164. Nah, ini 165 dikurang 0,5. Kemudian 169,5 yaitu 170 kurang 0,5 dan begitu seterusnya. Nah, yang kurang dari 159,5 ini tidak ada, ya, kan tidak ada ini yang kurang. Yang adanya kan 160 lebih tadi. Maka tidak ada pemain yang tingginya kurang dari itu. Kemudian yang kurang dari 164,5. Nah, ada dua orang. Mana dua orang itu? Ini satu tadi 163, satu sama 161. Ya. Nah, kemudian di sini yang kurang dari 169. Kenapa di sini ada 9? Oke. Karena kita tambahkan antara 2 ditambah dengan 7. Jadi 2 tadi, 1, 2, kemudian yang lainnya di sini misalnya yang kurang dari 169 tadi ya, yang kurang dari 169, ini satu lagi, oke, 3, ini 1, 4, kemudian ini 1, 5, ini 1, 6, ini 1, 7, dan ini 1, 8, kemudian satu lagi kita cek, ini satu ketinggalan tadi ya. Pas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, begitupun dengan yang 174,5, ada 19, ya udah tinggal tambahkan ini. Kita tambahkan dengan ini. Kemudian untuk yang di bawahnya kita tambahkan dengan ini. Kemudian untuk yang paling bawah ada kita tambahkan dengan ini, sehingga yang kurang dari 184,5 yaitu seluruh pemain yang ada di sini, yaitu 30. Itu yang kurang dari. Kemudian yang kumulatif lebih dari bagaimana pula? Oke. Yang lebih dari itu 159,5. Berarti yang lebih dari 199,5 itu seluruhnya ada 30 orang. Semua pemain bola itu lebih dari 159,5. Jadi ada 30 pemain. Nah, kemudian yang sudah dibatasi 164,5. Ada berapa orang? Tinggal lagi 28. Dari mana 28? Karena dia yang lebih dari 154,5 yaitu kita kurangkan dengan 2. Yang pertama ini kurangkan dengan 2. Kemudian
untuk yang lebih dari 169,5. Jadi yang 28 ini kita kurangkan dengan 7. Oke. Kalau ini kan kita kurang 2. Kemudian yang 28 ini kita kurang 7. Nah, kemudian yang 21 ini kita kurang 10. Makanya dia 11. Oke. Kemudian yang 11 ini kita kurang 8. Makanya dia hasilnya 3. Dan 3 ini kita kurang juga dengan 3. Jadi kita kurangkan semuanya. Ini untuk, kalau ini adalah untuk lebih dari, oke, lebih. Dan kalau yang ini adalah untuk yang kurang dari. Nah, itu perbedaannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mungkin itu dulu pembelajaran kita untuk pertemuan keempat ini. Mudah, singkat, dan tepat. Silakan tanyakan di Edmodo apa yang tidak bisa dimengerti, dan silakan kerjakan nantinya soal kuis yang Ustadz berikan. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.